Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Imam Prasetyo. Jangan lupa subscribe dan like ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, anak-anak, teman-teman semua, apakah kalian pernah masak mie? Nah, jika kalian masak mie, yang kalau kalian lakukan adalah mendidihkan air. Lalu, ketika airnya mendidih, kita masukkan mie. Apakah yang terjadi? Maka, air yang mendidih tadi tidak mendidih lagi dan butuh waktu untuk mendidih kembali. Nah, disinilah proses sifat koligatif berlangsung, di mana di sana ada larutan murni dan juga ada larutan yang telah ditambah dengan mie. Nah, di sini terjadi perbedaan, di mana jika partikel-partikel pada larutan lebih tidak teratur dibandingkan partikel pada pelarut murni, ini menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil darinya murninya. Nah, di sini kita lihat ada sifat koligatif dibagi menjadi non-elektrolit, elektrolit kuat, dan lemah. Nah, kalau elektrolit itu dia mengalami disosiasi atau perubahan menjadi ion-ionnya, dan juga itu menyebabkan sifat koligatifnya berbeda dengan larutan yang non-elektrolit. Jika larutan non-elektrolit, dia tidak mengalami disosiasi atau dia hanya terdiri dari molekul-molekulnya sendiri. Jadi, sifat koligatif non-elektrolit dan elektrolit itu memiliki nilai yang berbeda. Oke, kita belajar larutan elektrolit dan elektrolit. Nah, di sini berbeda. Larutan elektrolit kuat terdiri dari HCl, HNO3, dan lain-lain. Dan non-elektrolit ada urea, gula, dan lain-lain. Oke. Dan juga ada elektrolit lemah. Contohnya itu asam cuka, HF, HNO2, dan lain-lain. Oke. Nah, kita masuk rumus penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Nah, ini rumusnya, yaitu adalah delta P sama dengan P0 dikurang P. P0 itu adalah tekanan uap murni, sedangkan P itu tekanan uap larutan. Nah, jadi juga bisa digunakan delta P sama dengan XT kali P0. XT itu adalah fraksi mol terlarut dan P0 itu adalah tadi tekanan uap murni. Nah, kita masuk ke contoh. Ini ada contohnya. Jika fraksi mol urea ada 0,5 dan tekanan uap murninya 17,5 mmHg. Kita masukin ke diketahuinya XT-nya berarti 0,5 dan P0-nya 17,5 mmHg. Nah, untuk tinggal kalikan saja. Maka di sana yang ditanya adalah P, adalah tekanan uap larutan. Maka kita setelah dapat delta P kurangkan dengan P0. Maka itulah yang hasilnya adalah 8,75 mmHg. Oke, anak-anak, apakah mengerti sampai di sini? Nah, selanjutnya kita larutan elektrolit. Yang tadi kalau non elektrolit tidak ada kecenderungan. Nah, di sini kalau larutan elektrolit ada penyimpangan. Ada dengan aturan Van Hoff. Faktor Van Hoff itu adalah I. Jadi tinggal kalikanlah I ke dalam rumus yang pertama tadi. Nah, ini tambahkan I ke dalam rumusnya ya. Oke. Selanjutnya kita contoh. Nah, ini contoh senyawa A. Nah, senyawa A ada faktor Van Hoff-nya 0,8. Berarti dia larutan elektrolit. Nah, tinggal kita masukin seperti tadi yang diketahuinya. Tambahin I-nya. I-nya adalah 0,8. Kalau tadi nggak ada I-nya ya. Nah, tinggal masukin nilai I-nya. Delta P sama dengan XT kali P0 kali I. Maka hasilnya berubah. Maka nilainya adalah 7 mmHg. Maka nilai P-nya adalah 10,5. Oke, sekian dan terima kasih.